Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ibadati wa taqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ma bu'istu illa liutami makarimal akhlak. Al-hadis. Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Ketua DKI Masjid Jami At-Taqwa, Bapak Haji Burhanuddin sekeluarga, mudah-mudahan beliau selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Ustaz Taufik sekeluarga, mudah-mudahan beliau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para sesepuh, para asatid, Bapak Nurliantoro, dan juga para pengurus seluruh masjid, para pengurus Masjid At-Taqwa, para huzad, para calon hujaj, para hajah dan calon hajah, juga aparat setempat, Bapak RT beserta jajarannya, Bapak Ketua RW beserta jajarannya, mudah-mudahan ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para orang tua kita, Bapak Haji Badiono, Bapak Haji Solin, Bapak Sis, dan semuanya, mudah-mudahan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih dipercaya oleh Allah gumelar di alam dunia ini, masih menjalankan lelakon, yaitu diberi hidup, sehingga hidup kita, umur kita digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan bulan yang menjadi cahaya dunia, bulan yang dilahirkannya makhluk menerangi seluruh alam, yaitu dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, betapa sadarnya kita semua ini, seluruh warga Indonesia, atas kemerdekaan Republik Indonesia. Sadar sesadar-sadarnya dengan adanya merdeka, bebas beraktivitas seluruh rakyat. Maka saking gembiranya memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, semua kemampuan, semua keahlian dikerahkan untuk memperingati kemerdekaan. Itu levelnya level nasional. Ini levelnya level internasional, sedunia. Kalau bisa lebih dari kemerdekaan, kita menyambut datangnya bulan Rabiul. Sebab sebelum dilahirkannya baginda di bulan Rabiul Awal, ini manusia ini, masya Allah, itu bahasa yang paling kasar itu juhala, jahiliyah. Jahiliyah itu, ya Allah, lebih dari bodoh. Itu jahiliyah, bahasanya kasar. Jahiliyah, zaman jahil, gelap gulita. Maka turunlah Nabi, lahirlah Nabi menjadi terang benderang. Seluruh semesta alam bercahaya karena dilahirkannya baginda Nabi. Bayangkan Pak, bayangkan 455 tahun ini vakum, dunia vakum dari dakwah. Kenapa? Karena sesudah Nabi Isa diangkat ke langit, itu udah nggak ada lagi dakwah.
Tidak ada lagi cahaya, tidak lagi yang menerangi. Tapi tetap manusia butuh terhadap keidolaan. Maka dalam satu keluarga beda-beda idolanya. Ada yang mengidolakan mentuhankan batu, ada yang mentuhankan kayu, ada yang menuhankan kuburan dan lain-lain benda. Siapa punya keahlian memahat, ngukir, memahat batu untuk bikin bentuk Tuhan, sehingga Tuhan Lata, Tuhan Uja, Tuhan Manat ngebaris di atas Ka'bah, itu Tuhan. Kenapa? Mengidolakan. Itu semaunya dari pikiran masing-masing, bukan dari wahyu. Allahu Akbar. Dan di situ yang paling menyedihkan, merasa hina dan malu punya anak perempuan. Pak, punya anak perempuan itu kayak dapat malu apa, dapat aib apa. Sampai disembunyi-sembunyiin kalau ingin punya anak perempuan. Dipakai baju laki-laki, celana laki-laki, pakai pet, pakai jaket. Itu supaya nggak ketahuan tetangga itu anak perempuan, supaya kelihatan laki-laki. Ya namanya disembunyiin, satu saat ketahuan. Begitu udah gede ketahuan itu perempuan, gaul sama temennya, diolok-olokinnya, dicomohinnya, dihinanya, bukan main. Terus bapaknya saking gak tahan hinaan tetangga, itu anak perawan yang udah gede, yang disembunyiin supaya kelihatan laki-laki, bawa ke hutan mau dibunuh. Lalu nyari-nyari sumur tua, sumur kering, pura-pura neng coba lihat sumur ada airnya enggak. Anak nungging. Begitu lagi nungging sama bapaknya, dari bawah di atas diangkat, disungsebir. Ada yang dikubur hidup-hidup sebab enggak tega ngebunuhnya. Udah macam-macam cara. Kenapa demikian? Saking bodohnya di zaman itu. Saking bodohnya, malu dan hina punya anak apa? Perempuan. Coba ini, makanya apa sejarah kita. Begitu lahir Nabi itu perempuan diangkat martabatnya. Dengan cara apa? Hanya dengan keilmuan. Dibuka pola pikirnya. Dinyatakan apa yang dimiliki perempuan. Kata Nabi, tidak akan ada nabi, tidak akan ada raja, tidak akan ada polisi, tidak akan ada tentara, tidak akan ada ulama, kiai dan lain-lainnya kalau bukan dari perut ibu. Ini bukan keimanan, akan rima. Iya juga. Sebab sehebat apapun laki-laki, gak ada laki bunting. Sehebat apapun laki-laki, gak ada laki-laki bisa nyusuin. Ayo, ini apa? Universal ini. Mau muslim mau non muslim percaya itu. Makanya dengan kalimat bahasa Hari Ibu itu bukan hanya umat Islam, seluruh dunia hari apa? Hari Ibu. Kenapa begitu jasa tinggi ibu terhadap bangsa? Gak akan ada dokter kalau nggak ada ibu. Gak akan ada petani kalau nggak ada ibu. Gak akan ada pedagang kalau nggak ada ibu. Kalau nggak ada arsitek kalau nggak ada ibu. Subhanallah. Dan ibu itu kelihatannya lemah loh. Tapi dengan keyakinan dan kasih sayang, kelihatannya lentur tubuhnya, lemah tubuhnya, tapi kuat gendong sehari semalam anak. Ibu pernah, bapak pernah gak nyaksiin istri kita gendong anak seharian? Kalau anak lagi apa? Lagi sakit. Ngeluh gak maknya? Marah gak? Enggak. Tapi bapak seharian gendong anak, wih, uring-uringnya bukan main. Bener gak? Ini nyata. Secara keilmuan dibuka oleh Nabi. Terus sehingga manusia melek. Khususnya wanita diangkat martabatnya dengan keilmuan. Sampai puncaknya
Sorga itu ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Ya, puncaknya itu. Yang galak bapak, yang berkuasa bapak, yang jadi pemimpin dan rumah tangga bapak. Tapi enggak jaminan itu sorga di bawah telapak kaki bapak. Kenapa? Yang paling banyak korban, yang paling banyak menderita ibu. Maka oleh Allah dikasih bonus. Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin tadkhulu jannah min ya abwab. Perempuan mana saja kalau meninggal suaminya memaafkan, suaminya ridho, maka itu perempuan gampang sekali ke sorga, masuk ke sorga kalau suaminya apa? Memaafkan. Nah ini dibalik. Gimana kalau suami meninggal, istrinya memaafkan, gampang nggak itu suami ke sorga? Enggak, sebab prosesnya banyak. Dipinta pertanggungjawaban tentang ekonomi, dipinta pertanggungjawaban tentang pendidikan anak dan istri, itu ditanya. Kalau perempuan kan enggak, perempuan tuh yang ditanya nanti itu taat gak kepada Allah, taat gak kepada suami, menjaga gak hak suami, menjaga gak kehormatan suami. Adapun yang wajib menjaga anak suami, yang memberi biaya suami. Makanya ada ayat tentang murniah, ayat nyusui, di mana terjadian perceraian itu suami, mantan suami wajib memberi biaya susu, gitu kan? Berarti yang berkenang itu suami. Maka ya Allah, Pak, suami istri mau udah dadah di sorga, suami baru tanya itu, tanya ini, tanya itu, tanya ini, lama. Istri mau udah rebahan ya di mana? Makanya kalau suami meninggal, kata istrinya, Bapak, sangat saya bahagia Bapak meninggal itu tidak meninggalkan beban. Rumah udah impas, mobil udah lunas, bekal hidup buat saya ada, ruko ngebaris, kontrakan banyak, saya ridho dan saya memaafkan kekurangan papa. Kira-kira suami gampang gak ke surga? Kagak, enggak. Walaupun istri sujud terus, istri meridhokan atas kepergian suami dan meminta kepada Allah istri supaya suami cepat dikesurgakan. Oh enggak, enggak. Sebab ini proses akuntabilitas dari dari kehidupan ketika di dunia, tentang ekonomi diberi nafkah halal atau haram, tentang pendidikan diberi pendidikan agama atau tidak. Dah kurang apa Pak, anak saya sampai S3 sampai S2, itu mah dunia, itu mah nggak wajib, boleh dikatakan fardu kifayah. Fardu kifayah dalam satu kampung cukup 5 atau 2, gugur semuanya, nggak dosa. Semacam nyolatin mayat, di sini warga ada 200, ada yang nyolatin 5 orang, yang 195 gugur nggak dosa. Cuman tetap yang dapat dosa mah, yang dapat pahala mah yang 5. Cuman yang 195 nggak punya dosa, nggak nyolatin mayat. Itu yang sebut apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Sekolah itu tinggi-tinggi itu fardu kifayah. Kenapa? Tidak maju negara kalau nggak ada arsitek, tidak ada maju keseimbangan negara kalau nggak ada dokter. Cuman kalau jadi dokter semuanya, siapa pasiennya? Kan gitu ya. Ini yang fardu ain itu ilmu agama. Makanya kita ahli sunnah wal jamaah mengimbangi, sekolah harus, pesantren lebih harus. Makanya saya sering jarah ke masjid pesantren NU, wasiatnya tuh di gerbang ada, tolong anak harus dididik, dipesantrenkan. Kalau merasa menjadi ahli nahdiyin, jangan sampai anaknya nggak dipesantrenkan. Itu kiai-kiai sepuh itu wasiatnya, ya? Kiai-kiai sepuh rugi sekali, celaka sekali kalau punya anak nggak dipesantrenkan. Kenapa?
Kalau di pesantren kan itu bukan hanya dididik pinter, tapi dibentuk akhlak. Tapi kalau di sekolah kan tinggi ilmunya, tapi akhlaknya kadang-kadang songong, culangung, lancang ke siapa? Ke orang. Bahkan udah pinter, mintain orang tua. Nggak ada cerita, udah keluarkan pesantren mintain orang tua. Hah? Belum dengar itu. Tapi kalau anak sekolah, baru-baru udah gelar, masih kuliah aja Uniko. Tahu Uniko? Usaha nipu kolot. Buku mata pelajaran 2 juta, bilangi 5 juta. Maklum bapaknya petani, nggak ngerti. Iya ge. Biaya semester 2 juta, bikin kwitansi 7,5 juta. Ya bapaknya iya ge, dah on. Ya. Itu loh, itu pinter bener. Makanya saya suka dengerin anak, ya, anak yang kuliah pondasinya ada agama, yang kuliah nggak pondasi agama, terus orang tuanya ada peluang untuk dibohongin, itu sangat besar kemungkinan. Dengar itu, saya dengar ya. Saya mah mak nggak ngerti ini, bapak nggak ngerti ini. Tapi kalau anak punya pondasi, ya Allah, aku dididik ini supaya menyenangkan hati orang tua, jangan sampai merugikan orang tua, apalagi kita nipu orang tua. Tuh kayak punya pondasi. Ini kadang-kadang merasa bangga, merasa berhasil, anak udah S2 padahal belum becus baca Quran. Itu waduh merasa bangga. Alhamdulillah saya berhasil ngedidik anak udah S2, bahkan kerjanya di anu. Giliran di tes sholat nggak ada yang bener. Nggak ada yang bener. Baik rukunya, baik sujudnya, baca Qurannya, belepotan tajwidnya. Subhanallah. Ini Pak. Ini sebagian dari tafsiran, pemahaman dari rasa syukur kita oleh Allah diberi panjang umur, ketemu lagi dengan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini dilahirkannya makhluk yang diagungkan Nabi, makhluk yang diagungkan Allah, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengangkat martabat wanita. Cuman kalau orang awam nyeletuk ngomong, bukan awam nggak sekolah, bukan awam dalam sejarah, awam dalam agama, kadang-kadang suka keseleo. Wanita itu, perempuan itu diangkat martabatnya oleh ibu kita Kartini. Loh, kok salah kaprah? Justru ibu kita Kartini ini jadi mulia dan tinggi derajatnya karena mencintai agama. Kalau Bapak buka sejarah, sebenarnya ibu kita Kartini itu kalau sekarang ustazah loh. Santri yang paling cinta ke agama, santri yang paling disayang sama gurunya. Siapa gurunya? Kiai Soleh Darat dari Semarang loh. Itu murid siapa? Murid Kiai Soleh Darat. Itu kita Kartini. Anak Demang itu. Sampai ketika nikahnya dikasih kado, boleh tulisan gurunya sendiri, Quran diterjemahkan. Tapi orang awam bagaimana? Taunya hari Kartini kebaya. Pakai kebaya mah iya, tapi pakai jilbab enggak. Coba kayak siapa? Kayak Cut Nadin. Cut Nadin kan dari Aceh. Itu paling fanatik dalam agama. Kental agamanya, bukan main. Kabur kan kemana? Ke Sumedang. Sembunyilah di mana? Di Sumedang. Itu orang Aceh itu sangat berterima kasih ke orang Sumedang. Tapi timbul tanda tanya, kenapa Cut Nadin yang begitu hebat dalam agama, kok dalam fotonya nggak pakai jilbab? Ya ini penyelewengan sejarah. Ini Kartini juga sama. Ibu kita itu sama, diselewengkan sejarahnya. Sama siapa? Yaitu Yahudi Nasrani. Menghilangkan jejak, memadamkan obor. Jangan sampai tahu persis jati dirinya siapa. Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini kalau sekarang itu ustazah. Baca Qurannya fase, solehat, akhlaknya, oratnya tertutup, bukan identik kebaya. Ini kan kadang coba ke guru-guru, ada hari Kartini pakai apa? Ini kadang-kadang ya Allah, bagaimana ini? Makanya benar ada pepatah, manusia kalau negara kalau udah menghilangkan
sejarah melupakan sejarah alamat kehancuran. Sedangkan sejarah ini akan menambah semangat. Sejarah itu membuka sejarah, meningkatkan kewaspadaan karena ada perbandingan, diakurkan dengan sejarah. Sekarang pelajaran sejarah dibuang, bener ya? Pelajaran sejarah dibuang. Nah ini sedikit lah, emang Yahudi Nasrani kerjaannya, Nasrani Yahudi udah apalagi udah kerja sama Syiah, wow udah telak bener, udah telak bener. Ini bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kita semua sekali lagi bersyukur. Cuman di samping bersyukur, tanya ke hati, udah berapa puluh kali menemukan Rabiul Awal? Udah 50 kali kah? Mungkin kalau Pak Haji Solihin mah udah 60 kali lebih ya. Pak Haji Solihin mah, Pak Haji Badiron ada 50 kali ya. Kenapa? Kan setahun sekali. Kalau 50 kali berarti 50 tahun umurnya. Kalau 60 kali berarti 60 tahun umurnya. Ini makin banyak menemukan Rabiul Awal, tanya ke diri, apa nambah cinta ke Nabi, apa turun rasa cinta ke Nabi? Loh, masa iya Pak turun? Jangan masa iya. Sekarang ini banyak penyakit, banyak yang memprovokatori. Alah, Muhammad itu manusia biasa, Muhammad itu makhluk biasa, basarum mislukum, manusia seperti kalian. Makanya si kece babak belur digebukin. Kenapa? Karena ngehina siapa? Ngehina Rasulullah. Wajar, itu di dunia begitu, belum di akhirat. Belum di apa? Belum di akhirat. Ayo. Tapi kan kalau menurut Allah bagaimana nggak bisa begitu. Orang kalau udah penatik mah, malah yang mukul aja jenderal itu, bukan hansip. Kalau hansip udah mati kali. Untung jenderal itu, yang sampai babak belur si kece itu. Kenapa? Ngehina Nabi. Makanya kita nggak boleh ngehina agama lain, takut berbalik serang menghina agama kita. Maka benar pemerintah, hargailah, saling menghargai agama satu dengan agama yang lain. Tapi jagalah agama kita, jangan sampai dipengaruhi agama lain. Itu kan. Makanya ada bahasa, jangan cari musuh, tapi kalau datang musuh jangan lari. Gitu kan? Jangan cari musuh, tapi kalau datang musuh jangan lari. Lari mati, dia mati. Lari mati, ngelawan mati. Tapi kalau lari mati, mati konyol, pengecut. Tapi kalau ngelawan mati, mati syahid. Mempertahankan harga diri. Gitu coba. Renungin itu kalimat. Bapak-bapak, jamaah, itu ungkapan rasa syukur kita karena bertemu lagi dengan bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan tingkatkan rasa cinta kita. Makin tambah, makin sering menemukan Rabiul Awal, mudah-mudahan makin kental cinta kita kepada Nabi, dan makin mau korban ketika memperingati bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang Pak, Maulid wajib? Enggak, Maulid enggak wajib. Lah kenapa tuh dianjurkan? Bukan wajib, tapi mengajarkan tahu diri. Kita ini kenal Allah, bisa baca sholat, bisa wudhu, bisa baca Quran, tahu halal, tahu haram. Dari siapa? Dari Nabi. Kalau emak cuma gedein badan kita, emak cuma gemukin badan kita, kadang-kadang emak cuma ngasih makanan yang bergizi, ngasih pakaian yang bagus, tapi belum tentu emak memberi pendidikan yang menyelamatkan dari api neraka. Tapi Nabi. Makanya harus banyak berterima kasih kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Banyaklah bersolawat, pertahankanlah sunnah-sunnahnya, siarkan agamanya, teruskan perjuangannya. Makanya ada orang bid'ah maulid, emang iya, tapi kalau yang nggak maulid lebih hina. Ayo, maulid bid'ah bener, tapi yang nggak maulid lebih hina, tak bermartabat, tak punya otak. Semacam begini kita ini oleh Allah diciptakan, cuman Allah bikin asbab. Siapa yang membesarkan kita? Emak, bapak. Kita langsung ya Allah, emak kan gak ada bedanya sama kita. Emak suka makan, emak suka tidur, emak suka capek, emak suka sakit, ya persis kayak kita. Makanya kita mah bakti ke Allah aja yang maha gagah. Bener gak?
Itu manusia tak tahu diri. Bisa gede itu sebabnya sama orang tua. Maka Allah mengantetkan ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Udah terus saya wabil walidaini ihsana. Allah memutuskan harus menyembah Allah dan harus berbakti kepada siapa? Orang tua. Ini terungkap dari situ ayat mendidik manusia harus tahu diri. Kita ini asbabnya sama orang tua. Allah menjadikan asbab orang tua supaya kita jadi gede dan dewasa. Maka dilaknat oleh Allah kalau kita tidak bakti ke siapa? Ke orang tua. Padahal orang tua sendiri diciptakan sama siapa? Nah, coba cuma ngaku doang kan. Aku yang melindungi anakku, aku yang menjaga anakku. Giliran tidur mah kita ngomong ya mama, diayun-ayun, lep 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 lep. Emaknya tidur, anaknya belum tidur. Kira-kira lepas dari tangannya ngegelondang kemana-mana. Bener gak? Padahal secara bahasa emak yang menjaga anak. Tapi kenyataannya emak duluan tidur, anak kemana aja. Tapi tetap itu emak disebut menjaga dan melindungi anak secara dohiriah. Tapi hakikatnya Allah yang menjaga. Kayak kadang suka mikir orang, itu kan maulid bid'ah. Emang iya bid'ah. Masa iya Nabi ngajurin nanti kalau aku udah tidak ada, nanti peringatilah kelahiran aku. Enggak, itu mah inisiatif kita wujud rasa syukur dan takdim kepada siapa? Kepada Rasul. Dan itu tidak dilarang. Mana yang menentang? Mana yang melarang? Tapi ada ulama yang sebut sampai berani menciptakan hadis maudhu. Man adoma maulidi kuntu sapian yaumal kiamah. Siapa yang mengagungkan kelahiranku maka nanti aku akan bela dia. Itu hadis maudhu, bikinan itu, bukan dari Nabi itu ya, bikinan. Kenapa berani bikin? Karena saking apa? Saking memberi motivasi ke orang supaya benar-benar mengerahkan kemampuan untuk memperingati kelahiran baginda. Itu maksudnya. Ulama menciptakan itu nggak salah, dan niatnya supaya orang jangan sampai lepas dari apa? Dari sifat tahu diri. Allahu Akbar ya kan. Coba sedikit ya, sedikit. Dan kita ini ada harapan ingin dibela oleh Nabi, ingin diberi syafaat oleh Nabi. Apa modalnya kita? Modalnya kita di hati, cinta ke Nabi, dan ada niat berusaha sekuat tenaga mengikuti ajaran Nabi. Adapun yang belum kuat mah belum mampu, enggak dosa. Tapi kalau mampu tidak dilaksanakan dosa. Itu berarti cinta palsu. Coba renung Bapak, pengen ke sorga ini bawa karcis apa? Sholatkah? Zakatkah, hajikah, puasakah? Itu sama Bapak. Belajar sholat udah berapa tahun, bahkan udah puluhan tahun belum selesai bab sholat. Haji bolak-balik, tapi pernahkah meneliti ini uang yang dipakai haji apa murni halal? Puasa udah bertahun-tahun, bahkan udah 50 kali puasa, 50 tahun. Tapi puasa kita cuma nahan haus dan lapar. Mata mangga puasa, hati mangga puasa. Siang hari bolong menghayal nanti makan apa yang enak. Itu kan bukan puasa saupi. Dan puasa hakiki mah katbul batni wan nafsi, menahan dari keroncongan perut dan menahan nafsu. Puasa apa adanya. Ada yang enak emang itu rezekinya, ada yang biasa emang itu rezekinya. Itu puasa supi. Jadi yang sedikit resiko, sedikit modal, tidak memerlukan rukun dan syarat, kita ingin mendapatkan keselamatan di hadapan Allah, diantaranya yang paling mudah mencintai Nabi. Pernah kan ada orang kampung nanya, Nabi lagi khutbah, ujung-ujung ngacung, Muhammad, mata sa'ah. Maaf, aku mau nanya, kapan kiamat terjadi? Gak malu orang kampung itu, kurang malu, kurang akhlak. Orang kampung di mana-mana begitu kan? Nabi ngelirik,
Lah, kamu nanya kapan kiamat? Naam. Emang kamu udah punya bekal apa? Enggak, saya belum punya bekal apa-apa. Sholat belum benar, apa belum benar. Lalu kamu ngapa nanya kapan kiamat? Udah punya apa, bekal apa? Saya bekal cuma atu-atunya. Apa? Cinta kepadamu. Apa kata Nabi? Yusar man ahabah. Bakal dikumpulkan kamu dengan orang yang kau cintai. Tanya ke hati kita, apakah cinta kita ke pejabat? Apakah cinta kepada orang kaya? Apakah cinta ke jawara? Apakah cinta ke penyanyi? Mengidolakannya? Apakah cinta ke ulama? Apakah cinta kepada Rasul? Apakah cinta kepada orang-orang soleh? Sampai Imam Syafi'i mengatakan, ana uhibbu sholih walastu minhum. Aku sangat mencintai orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. Jadi walaupun kita enggak benar, usahakan hati mah mencintai orang benar. Suka-suka saya menemukan ada preman, mungkin pernah dengar kan, galaknya, beraninya, kasarnya, tapi begitu ke ulama hormat dia. Walaupun gua bajingan nih, kalau ke ulama mah gua nggak berani, sebab siapa tahu nanti itu ulama ngebela gua. Itu ada premannya begitu. Mungkin dulunya ngaji dulu kali. Mungkin dulunya ngaji dulu. Ini loh, walaupun nggak benar tapi mencintai siapa? Orang benar. Imam Syafi'i bilang begitu. Ana uhibbu sholihin walastu minhum. Aku sangat mencintai orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. Cuman Imam Syafi'i bilang begitu, itu tawadhu, rendah hati, nggak ngaku orang soleh walaupun kenyataannya orang soleh, orang alim, orang berilmu tinggi. Itu Imam Syafi'i ya. Bapak-bapak, ya sedikit memang sesuai dengan materi. Saya itu di sini membahas fikih, tapi ya kemampuan saya. Banyak yang saya belum paham, banyak yang saya belum ngerti. Doakan saya biar diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala, biar bisa menyampaikan ke bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan mudah-mudahan dengan kesempatan ini kita semua kiriman arwah dulu. Almarhumah orang tua kita. Depan tadi awalnya tahu diri. Kita gede gini, dewasa begini, apalagi sampai dikasih modal sama orang tua, sampai diwaris. Enggak diwaris harta, kan diwaris ilmu. Kita harus tahu diri. Mudah-mudahan dengan kita banyak mendoakan orang tua, termasuk anak yang bakti kepada orang tua. Pada malam ini kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita dapat rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiul Mustafa wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sebutkan masing-masing orang tua kita. Allahumma ja'al ma qara'nahu min ummil Qur'an ila arwahi Ghafarallahu lahu wa laha wa lahum wa lahunna kullu ma'al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan dengan barokah umul kitab, jamaah yang lagi sakit, dan juga jamaah yang banyak kontribusinya membela agama, membantu agama. Wabil khusus sekarang yang lagi sakit Bapak Yono bin Sarnita, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
kemarin saya membahas tentang syarat sah sholat, syarat wajib sholat. Itu berapa kali itu baru selesai. Syarat sah sholat, syarat wajibnya sholat itu ada 8. Nah sekarang baru ngincak ke rukun. Rukun teh fardu, fardu teh wajib ya. Kalau syarat mah belum sholat, kalau syarat wajib sholat belum sholat, tapi kalau rukun sholat udah di dalam sholat gitu. Rukun sholat ada 17. Satu niat. Niat itu terbagi 3. 1 niat sholat wajib, 2 niat sholat sababi, 3 niat sholat mutlak. Apa sholat sababi? Sholat tahiyatul masjid, sholat hajat, sholat istiqo, sholat lain-lainnya, sholat doib, sholat mayat, itu sunat. Kalau sholat mutlak itu sholat tidak ada asbab, hanya karena Allah itu sholat mutlak. Nah, beda itu niatnya. Kalau sholat wajib harus ada fardu, harus ada ta'yin, gitu kan? Harus ada fardu, harus ada ta'yin, harus ada qasdu. Apa arti qasdu? Usolli. Apa arti ta'yin? Menentukan waktu. Apa arti duhri? Apa fardu? Yaitu nyebut usolli fardo duhri. Itu usolli qasdu, fardo yaitu fardu, duhri ta'yin. Duhur atau asar, duhur atau isya, duhur atau maghrib, itu wajib. Jangan nggak disebut. Itu kalau sholat wajib. Kalau sholat sunat sababi cukup qasdu dan ta'yin. Kalau sholat apa tadi goer sababi itu cukup apa? Qasdu lillah. Usolli sholat apa? Nggak apa-apa. Lillah, karena Allah. Itu 3 tahap. Yang kedua, rukun sholat itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ilmunya ada 21. Kok rukun sholat aja 17, kok takbiratul ihram jadi berapa? 21. Awas nih. Takbiratul ihram itu ada 21 syarat. Yang pertama iqa'uha ba'dal intisab. Terjadinya ngucap Allahu Akbar ketika lurus tegak. Yang kedua iqa'uha halal istiqbal. Sah takbiratul ihram kalau udah tegak ngadep kiblat. Seluruh tubuh, sekujur badan itu harus mulai hati dengan dada. Hati sama dada beda. Dada dengan hati beda. Cuman hati ada di lempengan dada. Itu harus hadap kiblat. Maaf. Ini saya enggak ngeledek, tapi menerangkan keyakinan yang kita miliki sesuai dengan keilmuan. Ada. Kalau memang syarat takbiratul ihram itu iqa'uha ba'dal intisab, terjadinya takbiratul ihram ketika tegak berdiri. Jangan lagi begini. Allahu Akbar. Ini tegak enggak? Enggak, harus tegak. Yang kedua, iqa'uha halal istiqbal. Terjadinya takbiratul ihram itu ketika sekujur tubuh ngadep kiblat. Jangan ada yang ngadep kiblat. Memang bisa Pak sebagian badan jangan ngadep kiblat. Enggak bisa. Muka mah kemana? Ke kiblat, dadanya ke sono. Allahu Akbar. Itu kan bisa begitu? Bahkan nih yang banyak terjadi kaki. Coba kalau begini kira-kira ngadep kiblat enggak? Allahu Akbar. Itu ngidul orang itu kiblatnya. Jadi yang benar kaki itu tuh sama jarinya, kakinya, seluruh ngadep kemana. Kalau begini bisa batal Pak. Sebab apa? Ini jangan ngadep kiblat, harus ngidul. Ini ngadep kemana? Hati-hati. Kalau mau pakai madhab Imam Syafi'i, ya kalau punya madhab ya monggo, tapi jelas argumentasinya, jelas referensinya, kitab apa yang membolehkan begitu. Ya. Kita
bukan penatik, bukan menghina, tapi mempertahankan dan menjelaskan apa yang dipakai oleh kita. Itu madhab imam. Tapi tidak boleh mencaci madhab yang lain. Orang mau begitu begini, kalau memang ada ilmunya, ada ya monggo. Toh semua madhab dia benar. Cuma saya rasa tidak ada madhab Maliki, madhab Hanafi itu kaki ngadep ngidul, jari ngadep nggak harus ke sono semuanya. Tahen kalau hidung sama kening, kata Imam Syafi'i lebih utama kening sama hidung. Tapi kata Imam Hanafi, hidung mah gak perlu, dah relatif itu mah. Kalau mancung mah tanpa disuruh ge nyogok. Kalau pesek ya susah, apalagi udah pesek jenong kan susah. Itu mah bukan ke bapak saya loh, Pak. Udah pesek ayo sujud pengen hidung nempel di mana? Di lantai. Nggak bisa. Hidung nyampe ke lantai, keningnya ngangkat. Ya. Hidung kening duluan, hidung nggak nyampe, udah pesek. Tapi kalau mancung tanpa disuruh duluan nyogok. Itu kata siapa tuh? Imam Hanaf? Boleh. Cuman kata Imam Syafi'i lebih afdol hidung sama kening. Tapi yang wajib mana? Imam Syafi'i pun mengatakan yang wajib kening bukan hidung. Subhanallah. Nah, hal-hal yang itu kita jangan terlalu diperbesar. Sebab itu dua-duanya masuk akal. Memang tidak memaksakan di luar kemampuan. Nggak bisa hidung dipanjangin ketika sujud. Enggak kan. Tapi kalau kaki diluruskan ke depan bisa. Sekujur badan ngadep kemana? Ke kiblat. Bertiga nih. Iko ahabat dan intisab. Terjadinya takbiratul ihram ketika tegak lurus berdiri. 2. Iko halal istiqbal. 2. Ketika menghadap kiblat. 3. Iko yukorinuha juz'u minha, dibarengi niat ketika takbiratul. Makanya ngucap Allahu Akbar panjang bukan seni loh, bukan seni, bukan adat, emang ada tujuan supaya niat di sini minimal berusaha. Nggak selesai nggak apa-apa. Allah, nafas udah habis, niat belum selesai, ya nggak apa-apa. Allahu Akbar, ini belum selesai, nggak apa-apa, udah usaha, cuman panjang nafas, Allahu Akbar. Padahal panjang kapan itu ngukir niat di hati? Baru 3 nih Pak, baru 3. Coba sholat itu udah lama belajar sholat belum selesai, baru malah ini masalah mempelajari takbiratul. Kalau takbiratul ihram kan baru mulai. Sholat itu miftatuha takbir. Pembukaan sholatnya apa? Baca takbir. Waktu itu taslim, diakhiri dengan baca salam. Shadaqallahul adzim. Betulan saya ini agak jauh ngaji lagi ya, jauh lagi, mohon maaf ya bapak-bapak. Apa yang disampaikan mudah-mudahan oleh Allah diberi paham. Maaf, bukan saya yang beri paham, dan saya juga bukan atas kepahaman saya. Ini adalah pertolongan Allah, saya bisa menjelaskan begini. Maka saya mohon doa kepada bapak-bapak, mudah-mudahan saya diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala wal akhirin. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.